What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Student Service. Jadi film ini tuh berdasarkan kisah nyata cuy, dimana kisah aslinya menceritakan tentang seorang mahasiswi yang sangat struggle dan rela ngelakuin apapun untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Dan sebenarnya maksud dari film ini tuh positif banget cuy. Ya semacam kritik dari seorang mahasiswa kepada pemerintah atas mahalnya biaya pendidikan di kota itu. So gimana sih cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tidak tenang dan terus memegangi perutnya yang kala itu sangat kesakitan. Karena tak kuat menahan sakitnya, Laura pun berniat untuk keluar dari ruangan kelas. Lalu ketika hendak berdiri dan akan berjalan ke depan kelas, yang terjadi Laura malah mengalami pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan dosen untuk diperiksa. Dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan. Dosen itu pun lalu menyarankan Laura untuk lebih sering mengkonsumsi daging. Namun Laura bilang kalau daging terlalu mahal baginya dan dia tak sanggup untuk membelinya. Dosen itu pun akhirnya meminta Laura untuk berbicara kepada orang tuanya. Karena biar bagaimanapun Laura masihlah menjadi tanggungan dari orang tuanya. Laura bukan terlahir dari keluarga yang berada, dan orang tuanya pun belum tentu bisa memberikan makanan yang bergizi untuknya. Dan akhirnya percakapan pun ditutup dengan Laura yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Lalu dia pun berpamitan kepada dosen yang memeriksanya itu. Sesampainya di kosan, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui dia tinggal bersama dengan pacarnya dan sekarang mereka sedang mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Di sini juga diketahui bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia juga bekerja part-time sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja dan melakukan apapun. Bahkan ketika sedang melakukan push rank, dia lebih memilih untuk pasif dan membiarkan Laura yang aktif menari-nari di atasnya. Anjir, ini sih bener-bener udah mageran parah sih. Lanjut, pas lagi asik-asiknya push rank, tiba-tiba aja token mereka habis. Rupanya mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini. Dan pacarnya bukannya usaha atau ngelakuin sesuatu kayak gitu, malah marah-marah anjir. Kan bangsui namanya. Dan semenjak saat itu Laura pun merasa bahwa dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laura pun membuka laptopnya. Dia pun menemukan sebuah forum yang menawari gadis-gadis untuk menjadi terapis pijat dengan pria yang butuh diservis onderdilnya. Laura pun merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari para penghuni di forum itu cukuplah besar. Dengan agak ragu-ragu, Laura pun membalas salah satu tawaran. Lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang gadis berusia 19 tahun, bukan seorang profesional dalam hal memijit, dan dia juga mengatakan bahwa dia nggak menerima servis onderdil dalam bentuk apapun. Mau ganti oli kek, mau main mau main mulut, dia nggak mau. Terus ngapain dong kan pertanyaannya. Tapi nggak disangka-sangka orang itu malah tertarik kepada Laura dan mengatakan bahwa dia setuju dengan persyaratan itu. Orang itu pun mengirimkan fotonya yang ternyata dia adalah seorang pria yang sudah cukup tua dan bernama Joe. Singkat cerita, pada esoknya Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya. Dia pun mendatangi hotel yang telah dijanjikan. Joe terlihat sudah berada di sana menanti kedatangan Laura. Di kamar, Joe memberikan sebuah surat kepada Laura yang di dalamnya bertuliskan apa-apa saja yang harus dilakukannya. Pertama-tama Laura harus menanggalkan semua yang dikenakannya. Dia pun menurutinya dan melepaskannya di depan Joe. Selanjutnya Laura diminta untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Dan setelahnya dia diminta untuk meraba dirinya sendiri. Sementara Joe terpantau sedang asik memainkan burung puyuhnya. Namun karena Laura sangat kaku, dia pun menyudahi pemandangan itu dan mengajak Laura duduk sembari mengobrol dengan Joe. Ketika waktunya selesai, Laura pun mendapatkan bayaran dari Joe. Laura pun keluar dari hotel itu dan tampak begitu bahagia menerima uang dari Joe.
Esok harinya sehabis berkuliah dia pun akhirnya bisa makan enak bersama beberapa teman kampusnya. Setelah itu dia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Lalu Laura terlihat sedang memastikan sekelilingnya. Dan setelah merasa aman, Laura pun kembali membuka forum yang kemarin dikunjunginya. Dan dia pun kembali mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Tak berselang lama dia pun bertemu dengan klien keduanya di sebuah restoran. Setelah selesai, Laura mengajaknya untuk pergi ke hotel. Namun ternyata entah kenapa pria itu lebih memilih untuk pergi ke sebuah parkiran yang cukup sepi. Di dalam mobil, Laura pun memberikan pelayanannya kepada pria itu. Kali ini Laura menggunakan tangan dan mulutnya untuk melakukan hal baik. Namun rupanya pria itu menginginkan hal yang lebih. Dan akhirnya Laura pun dipusreng secara paksa oleh pria itu. Dan setelahnya Laura pun diturunkan dan ditinggalkan di sana dengan menggenggam sejumlah uang. Sesampainya di kosan, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada pacarnya dengan harapan mendapatkan simpati darinya. Dan Laura berkata bahwa dia melakukan semua ini untuk membayar kosan mereka. Namun yang Laura terima hanya sikap acuh dan tak peduli dari pria pemalas itu. Laura pun akhirnya habis kesabaran dan saat itu juga dia langsung meninggalkan pacarnya yang mau kondo itu. Laura pun terpaksa menyewa kamar pembantu di sebuah apartemen untuk menetap dengan harga yang cukup murah. Sesekali Laura menjadi model majalah dewasa dan dipotret tanpa menggunakan apapun. Singkat cerita, kini kuliahnya sudah hampir memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu pemilik studio itu menawari Laura untuk menjadi pemeran dalam film bok dengan melakukan pusreng dengan 2 orang sekaligus. Dan Laura pun dengan tegas menolaknya karena Laura merasa dia belum senakal itu. Saat dikontrakan, Laura melakukan video call dengan teman kampusnya, seorang wanita yang memiliki profesi yang sama sepertinya. Temannya mengatakan dia baru saja membeli tas branded setelah dia melayani 20 orang sekaligus. Buset, itu dari hidung sampai kuping masuk semua kayaknya ya. Dan Laura pun kaget mendengarnya. Tapi dalam hatinya berkata bahwa dia sebenarnya iri dan kepingin juga memiliki barang-barang yang mahal. Toh Laura juga lebih cakep dari temannya itu. Saat Laura sedang bekerja sebagai mbak di apartemen, ternyata bosnya seringkali memperhatikannya. Dan rupanya dia pun mulai tergoda oleh paras cantik Laura yang begitu mempesona. Dan dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewah yang ada di sana. Namun dengan syarat Laura harus mau memenuhi kebutuhan pusrengnya. Laura pun dengan tegas menolaknya karena lagi-lagi menurutnya dia bukanlah cewek murahan. Laura sendiri di dalam studinya memiliki nilai yang sangat baik. Di sela-sela bekerja, Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata dan dia membutuhkan laptop agar bisa belajar lebih maksimal. Laura pun mengecek sisa uang yang dimilikinya, namun masih kurang sangat jauh. Dia punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya yang dulu, yang menurutnya adalah pelanggan yang paling baik. Dan beberapa hari kemudian dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta servisnya. Namun sayangnya tak seperti itu rupanya. Dan rupanya kali ini Joe ingin yang lebih menantang dengan cara diikat dan ya pokoknya hardcore lah. Setelahnya Laura pun pergi dengan terburu-buru, namun tak kelupaan membawa laptop keinginannya itu. Sekembalinya dia dari hotel dan pulang ke rumahnya, Laura merasa sangat sedih hari itu karena baru saja mengalami hal buruk yang tak diinginkannya. Dan dia membutuhkan seseorang untuk menjadi teman bercerita, sekaligus ya menguatkannya lah ya. Laura pun menghubungi pacarnya yang baru saja dikenalinya beberapa saat yang lalu di kampusnya. Sebut saja namanya Alex. Setibanya Alex di rumah Laura, Laura pun menceritakan pekerjaannya yang sebenarnya kepada Alex. Nah rupanya si Alex ini sangat mengerti keadaan sulit yang dialami Laura. Dia juga gak keberatan dengan pekerjaannya. Dan pada esok harinya setelah si Alex memberikan keyakinan penuh kepadanya, Laura akhirnya benar-benar yakin untuk mengabdikan dirinya secara utuh dan penuh untuk semua yang membutuhkan jasanya. Memang sangat disayangkan keputusan yang diambil Laura, apalagi pelanggannya kebanyakan ya sejenis kakek Sugiono yang tinggal nunggu ilahi lah.
Singkat cerita, sekarang Laura sangat sibuk mengabdikan dirinya sebagai dan sudah mulai jarang ada waktu untuk pacaran dengan si Alek. Sampai pada suatu hari, si Alek mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan Joe yang kasar itu. Dan Alek pun memutuskan untuk menyudahi cerita cintanya dengan Laura. Laura pun dengan segala cara meminta maaf kepada Alek. Sampai-sampai dia rela menghisap permen coklat miliknya di tempat umum. Namun Alek tetap gak mau memaafkannya. Bahkan Alek malah merendahkan profesinya. Dan kemalangan Laura tak sampai di situ. Sekarang foto-foto vulgarnya yang dulu ternyata telah disebarluaskan di internet oleh pemilik studio itu. Dan seluruh orang di kota itu sekarang semakin memandang Laura dengan sebelah mata. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah keluar kota dan meninggalkan kuliahnya. Namun tak berselang lama Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000 dan Laura harus menemaninya selama 5 jam. Dia pun akhirnya mau karena lumayan uangnya bisa buat ongkos. Besok harinya Laura pun diajak Joe pergi ke sebuah klub. Di sana Laura diminta untuk menservis beberapa teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mereka malah bermain sangat ekstrim dan membuatnya sangat kewalahan cuy. Keluarnya dari sana Laura pun keluar dengan ngegang sambil sangat kelelahan. Lalu menuju kamar hotelnya dan mandi junub. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Joe malah pergi dari hotel itu dan hanya memberikan uang senilai $100 saja kepada Laura. Tentu sangat berbeda jauh dengan kesepakatan sebelumnya. Dia pun menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Esok harinya Laura pun bercerita kepada teman kampusnya, ya sebut saja namanya Mawar, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliahnya karena tak sanggup menahan malu di kota itu. Mawar pun memberi saran agar tetap melanjutkan kuliahnya. Soal absennya pasti Mawar akan membantu, dan mengenai materi pembelajaran Mawar juga akan mengirimkannya. Laura pun sangat senang mendengar hal itu dan dia pun sangat berterima kasih kepadanya. Esoknya karena tak memiliki cukup uang, Laura dengan nekat menaiki kereta dan bersembunyi di dalam toilet karena tak mampu membeli tiket. Sesampainya di kota yang dituju, Laura pun menetap di asrama seorang temannya untuk sementara waktu sampai dia menemukan pekerjaan. Laura pun mendatangi semua toko yang ada di sudut kota dengan harapan ada yang mau menerimanya bekerja. Namun keberuntungannya belum memihak kepadanya. Karena Laura hanya bisa bekerja separuh waktu. Karena biar bagaimanapun dia harus tetap belajar demi bisa mengejar cita-citanya. Hingga saat Laura sudah sangat pasrah dan hampir putus asa, dia mendapatkan sebuah panggilan di teleponnya yang mengatakan bahwa dia memberikan pekerjaan kepada Laura. Dia pun sangat senang mendengarnya. Dia bekerja di sebuah kafe dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Teman-temannya sangat mensupport Laura dan terus menyemangatinya agar lulus dan menjadi seorang sarjana. Dan sekarang tiba harinya saat ujian semester akhir. Laura pun kembali ke kota yang pernah menghancurkannya. Dia menuju ke kampusnya dan mulai melakukan ujian akhir. Selesai mengikuti ujian akhir, Laura pun langsung kembali ke kota masa depannya. Dan singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar. Laura segera mengeceknya lewat komputer yang ada di kafe. Dan hasilnya sangatlah mengesankan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik. Semua teman-temannya pun bersama-sama memberikan selamat dan merayakan kelulusan Laura. Di akhir film terlihat seorang gadis yang mencoba membagikan kisahnya di sebuah televisi. Sebuah pernyataan yang sangat menyayat hati dikatakan oleh gadis itu. Dia mengkritik pemerintah dan mengatakan karena mahalnya pendidikan yang ditetapkan, ada puluhan ribu mahasiswi yang akhirnya harus mengabdikan dirinya sebagai lonte demi bisa berkuliah dan lulus sebagai sarjana. Dan lalu film pun selesai. Anjir, ngena banget sih ini film. Hopefully bisa jadi koreksi sih di negara kita supaya bisa menggratiskan pendidikan, gak cuma sampai SMA kalau bisa. Kalau bisa sampai sarjana anjir, ya gak sih? Gratis semuanya. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke?